Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Kalau yang sakit diberi kesehatan pun juga alhamdulillah, yang sekarang sedang sakit juga semoga Allah segera berikan kesembuhan. Ya, itu semua nikmat dari Allah pada kita semua. Jangan lupa kita untuk senantiasa bersyukur. Salawat serta salam juga mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita kembali ke saya nyontek dulu. Kembali ke kajian maraton kita ya. Maraton tentang hadis Arba'in Nawawi. Ini teasernya pendek banget nih. Kang Topan. Dicintai Allah, dicintai manusia. Bagaimana? Ya, insya Allah kita lanjutkan hadis ke-31 tentang suatu amalan ya Kang ya. Yang dicintai Allah dan juga dicintai manusia. Wah, menarik sekali ini. Manfaatnya double. Nah, bagaimana pembahasannya saya serahkan kepada Kang Topan untuk membahas kajian kitab kali ini. Baik, Kang Topan, saya persilahkan. Masih di mute, Kang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah seperti tadi disampaikan oleh Asli, alhamdulillah Allah SWT mengizinkan kita untuk melanjutkan materi dan kajian kita ya, setelah sempat libur panjang ya, dan terakhir kita mulai lagi di hadis ke-28, 28, 29, 30. 3 pekan telah mulai setelah libur panjang, dan sekarang pekan keempat ya setelah libur panjang tersebut ya, alhamdulillah. Setelah libur panjang sebenarnya di antara hal yang terasa ya justru silaturahimnya ya. Selain itu juga kajian ilmunya. Semoga kembali kita bisa meluruskan niat untuk mengambil ilmu dari Allah SWT yang Allah sampaikan melalui Nabi kita Muhammad SAW, dan kita mencoba ya untuk mendapatkan penjelasan melalui para ulama, khususnya Imam Nawawi yang nanti menukilkan para ulama lainnya. Seperti biasa, mohon izin share dokumennya. Ya. Kembali kita sampai di hadis ke-31. Nih, dokumennya belum dirubah di atasnya. Hadis ke-31 kita beri judul ya, dalam publikasi Dicinta Allah, Dicinta Manusia Bagaimana. Jadi sekarang kita sudah masuk di kajiannya sehingga sudah ada jawabannya. Dicinta Allah, dicinta manusia, maka zuhudlah. Ya. Agar dicinta Allah, agar dicinta manusia, maka hadis yang akan kita pelajari memberi resep nubuah, ya, resep ilahiyah juga kepada kita, bahwa agar mendapat dua hal ini, dicinta Allah, dicinta manusia, maka resepnya adalah zuhudlah. Jadi ini matan hadis, kita coba baca. Disebutkan hadis ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas jasa Imam Nawawi rahimahullah yang memilihkan hadis-hadis ini sehingga mudah dipelajari oleh umat, khususnya kita termasuk yang mengambil manfaat dari
hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Masya Allah, kita bayangkan seandainya tidak dipilih oleh Imam An-Nawawi 40 ini, ya tentu kita akan tenggelam dalam begitu banyak hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan mungkin juga kita tidak bersemangat untuk mengambilnya karena begitu besar ya. Teman-teman coba buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, begitu besar dan begitu banyak ya. Kadang membuat semangat kita sudah loyo di awal karena begitu besar bukunya. Lalu para ulama memilihkan kita, dan sekarang hadis ke-31 yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Ya. An Abi Al-Abbas, dari Abil Abbas, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini sahabat kita, semoga Allah SWT meridhai beliau, ya, Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala Sa'ad atau Sahal mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang, ya, selalu menekan orang Arabi, Arab Badui, ya, Arab dari perkampungan, ya. Dan ini kejadian ini membuat para sahabat banyak mengambil manfaatnya, karena sebenarnya kita ketahui sebelumnya para sahabat biasanya lebih canggung untuk bertanya, sedangkan orang Arab Badui lebih ya dia pede untuk langsung bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pria datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata atau bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Insyaallah pertanyaannya, ya Rasulullah, dullani ala amal, tunjuki aku suatu amal. Ya. Idza amiltuhu, kalau aku kerjakan amal tersebut, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, maka Allah cinta kepada saya dan juga manusia cinta kepada saya. Ya. Pertanyaan luar biasa. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Yuhibbakallah, ya. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah fid dunya, di dunia atau terhadap dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Ya. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang ada di sisi manusia, maka yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai. Ya. Haditsun hasan, hadis yang hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairuhu, dan selain Ibnu Majah juga, ya, biasani hasanah, dengan sanad yang hasan. Ya. Jadi kembali kita ulang, jadi sahabatnya siapa? An Abi Abbas, Abul Abbas, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, konteksnya Sahal bin Sa'ad mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal mengatakan ada seorang pria datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjuki aku sebuah amal, idza amiltuhu ahabbani Allah. Jika saya mengamalkan amalan tersebut, ahabbani Allah, maka Allah cinta kepada saya, wa habbani an-nas, dan manusia cinta kepada saya. Ya, faqala, maka Nabi SAW menjawab pertanyaan luar biasa ini, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah kepada atau terhadap apa yang ada dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Kali, Masya Allah, resep ilahi, zuhud di dunia, Allah cinta kepadamu. Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Hadis yang hasan, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Ya. Di sini ada catatan kaki, kita tambahkan di antaranya yang memilihkan adalah disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Yang ini kita sering ketemu, ya, Al-Mustadrak adalah buku yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Ya. Beliau mencoba mengenali, ya, syarat-syarat sahih versi Bukhari Muslim. Lalu syarat itu beliau apply, ya, beliau terapkan kepada hadis-hadis lain yang memenuhi syarat itu tapi belum dicantumkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka bukunya Al-Mustadrak ini
Nah, salah satunya adalah hadis kita ini ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam buku beliau Al-Mustadrak. Sehingga menurut Al-Hakim hadis ini memenuhi syarat sahihnya Bukhari dan Muslim. Nanti Imam Dhahabi memeriksa lagi syarat-syarat ini apa betul. Maka terkadang ada penguat ya disepakati oleh Imam Dhahabi. Ya, demikianlah para ulama kita berkarya dan saling melengkapi karya ulama-ulama sebelumnya. Kita masuk ke syarah Imam Nawawi, lumayan banyak kali ini ya, tidak seperti hadis sebelumnya yang sangat sedikit, tapi mengisyaratkan kepada hadis lain, penjelasan hadis lain di sini agak banyak. Ya. Imam Nawawi berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad SAW, izhad fi dunya yuhibbakallah, itu beliau kemudian memberikan penjelasan, az-zuhdu, zuhud itu apa? Tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya. Dan ini definisi zuhud yang Imam Nawawi berikan kepada kita ya, langsung ya, tegas, lugas ya, padat ya. Zuhud itu apa? Tarku, meninggalkan ma la yahtaju ilaihi, apa yang seseorang tidak perlu, ya, apa yang kita tidak perlu minad dunia, dari dunia. Ya. Wa in kana halalan, meskipun hal tersebut halal, ya. Meskipun hal tersebut halalan, wal iqtisar alal kifayah, dan dia mencukupkan bagi dirinya dengan apa yang dibutuhkan. Artinya apa yang dia bisa survive dengannya, ya, dengan kebutuhan dasarnya boleh ditambahkan seperti itu, atau dengan apa yang memang dia butuhkan. Ya, jadi kembali, tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya, meninggalkan apa yang ia perlukan dari dunia, wa in kana halalan, ini memberi penjelasan ya, meskipun hal itu halal, ya. Wal iqtisar alal kifayah, dan mencukupkan diri dengan hal-hal yang dibutuhkan ya. Kifayah ini istilah dari kebutuhannya. Suatu hal yang memang dia butuhkan, itu saja yang dia ambil dari dunia ini. Imam Nawawi kemudian menyandingkan dengan definisi lain, ya. Definisi syariat yang lain yaitu al-wara'. Wal wara', sedangkan wara' tarku asyubhat. Ya. Jadi kembali, menurut Imam Nawawi ini berdekatan sehingga perlu dibedakan, ya. Perlu dibedakan antara az-zuhud dan al-wara'. Zuhud meninggalkan apa yang la yahtaju, yang dia tidak perlukan di dunia, ya, wa in kana halal, padahal bisa jadi hal itu halal, ya. Sedangkan wara' adalah tarku syubhat, dia meninggalkan syubhat, hal yang masih abu-abu ya, masih diperselisihkan boleh atau tidaknya. Maka sebenarnya hadis yang sudah kita pelajari ya, barang siapa meninggalkan syubhat, maka dia istabra'a lidinihi wa irdihi, dia telah menjaga diri dan agama dengan meninggalkan diri ya, tarku syubhat, meninggalkan yang syubhat. Itu yang diistilahkan khair. Ya, jazakumullah khair Vektor. Ya, alhamdulillah, untuk saya lihat chatnya. Jadi di sini di terjemahnya ada typo, salah ya. Jadi meninggalkan apa yang ia perlukan dari dunia, ini salah. Maksudnya meninggalkan apa yang ia tidak perlukan dari dunia, ya. Ma la yahtaju, apa yang tidak ia perlukan di dunia ini, ya. Jadi di antara hal-hal di dunia ini tidak semuanya dia perlukan, ya. Maka dia meninggalkan hal tersebut meskipun halal dan mencukupkan dengan yang dibutuhkan. Khair, jazakumullah khair Vektor atas notes-nya di chat. Ya, itu penjelasan Imam An-Nawawi. Jadi kita setidaknya sekarang bisa mengatakan zuhud dan merefer berdefinisi itu kepada ulama besar ya, Imam Nawawi. Ya, dan ini diantara mengapa kita berpegang kepada sebuah buku yang kita coba pelajari, yaitu Imam An-Nawawi, agar tentu kita mengambil ilmu dari kitabullah, sunnah Nabi kita SAW, dan kita meminta pertolongan ya, untuk memahaminya melalui para ulama, khususnya di sini Imam An-Nawawi. Yang jadi az-zuhud dan wara' kita sudah bisa mengatakan maksudnya ya, setidaknya kita bisa menyandarkan kepada imam besar ya, Imam An-Nawawi rahimahullah. Zuhud adalah tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya wal iqtisar alal kifayah. Mungkin singkatnya seperti itu ya. Wa in kana halalan, ini selipan untuk menerangkan meskipun halal maka dia tetap tinggalkan ketika tidak diperlukan. Sedangkan wara' tarku syubhat. Wara' adalah meninggalkan hal yang syubhat. Di sini
agak berbeda dari kebiasaan kita sebelumnya, tapi di sini saya tambahkan definisi dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di awal di sini ya. Ibnu Hajar mengatakan fid dunya, beliau sebutkan tentang dunia di sini ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah SWT bistisghar, artinya dengan mengecilkan, wahtiqar, dan menghinakan jami'u sya'niha ya, secara umum tentang dunia ya. Dan apa yang Allah sebutkan dalam banyak ayat yang beliau sebutkan, misalnya fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai ad-dunya, kehidupan dunia itu menipu kalian ya. Lalu juga innama mathalul hayati dunya kama in anzalna, permisalan dunia yang intinya adalah merendahkan dan menghinakan secara umum. Dan di sini lalu Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yastalzimu ihanatuha, maka hal-hal ini, ayat-ayat ini konsekuensinya adalah kita kemudian menghinakan secara umum, jadi bukan sesuatu yang berharga. Wa tarku ma la qurbata fihi min ladzatiha. Ini yang ingin di stressing di sini, tarku ma la qurbata fihi min ladzatiha. Dia meninggalkan apa yang la qurbata fihi, yang tidak ada kurbah, tidak ada. Jadi sesuatu itu bukan sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini melengkapi, kalau tadi la yahtaju, dia tidak memerlukannya. Tambahan di sini, tambahan dari Ibnu Hajar Al-Haytami penjelasannya la qurbata fihi. Tidak ada bentuk, jadi yang dia tinggalkan adalah hal yang tadi Imam Nawawi mengatakan la yahtaj, dia tidak memerlukannya. Ibnu Hajar menambahkan penjelasan di sini ya, melengkapi makna tadi la qurbata. Memang hal tersebut tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la qurbata fihi min ladzatiha. Kelezatan dunia tapi tidak membuatnya dekat kepada Allah SWT. Ya. Maka itu dia tinggalkan. Wal i'rad, dan berpaling an syahwatiha, dari syahwat dunia ya, dan ke kenikmatan di dunia. Wal iqtisar ala adna ma yuqimu nafsu, dan dia mencukupkan dengan hal yang minimum untuk menjaga keberlangsungan dirinya. Dia kecualikan di sini hal-hal yang misalnya illa zaidan, kecuali tambahan yang nudiba akhdahu, yang memang diajarkan, nudiba artinya disunahkan ya, untuk mengambilnya. Misalnya di sini dengan pakaian yang bagus ya, untuk pergi Jumatan. Hal-hal tersebut boleh ya. Pertama karena memang dia nudiba. Biqasdi idharin nikmah, dengan tujuan untuk menampakkan kenikmatan Allah SWT. Li'annaha ta'ala yuhibbu idharu athari nikmatihi, karena Allah SWT senang ketika kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu ditampakkan ya. Sebagian dalam banyak hadis, atau dia sebutkan au rahatan, atau istirahat ya, keluangan, istirahat ya, leisure ya, istirahat. Nudiba fi'laha, yang memang juga disunahkan mengerjakannya, kanaumil qailulah, seperti tidur siang. Untuk apa? Lil isti'anah bihi ala qiyamil lail, untuk menolong dirinya ya, dia tidur siang. Tadi ada nuansa kurbahnya, karena apa? Dia menolong dirinya untuk sebuah ibadah, yaitu qiyamul lail. Dan di sini bisa nanti berlaku umum ya, ibadahnya bisa qiyamul lail atau bisa yang lainnya yang lebih umum ya, atau ibadah lainnya. Selama itu menolong kepada ibadah, maka itu dia ambil dari dunia. Yang dia tidak ambil adalah la yahtaj, menurut Imam Nawawi. Imam Ibnu Hajar kita mengatakan la qurbata, tidak ada kurbah, tidak ada sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami melengkapi definisi dari Imam Nawawi ya. Tentu ini kembali kita meminta tolong kepada dua ulama ya, istilahnya bertabarruk dari ilmu mereka. Dan definisi ini mungkin lebih panjang tapi lebih lengkap ya. Itu siapa itu zahid? Orang yang zuhud adalah al-mustasghir, orang yang mengecilkan dunia. Al-muhtaqir, orang yang menghinakan ya, lid dunia kama tafarras, mana disebutkan di atas. Fala yafrahu bi syai'in minha. Beliau lebih detail mengatakan fala yafrahu, maka orang yang zuhud itu dia tidak gembira bi syai'in minha,
semata dengan dunia itu. Wala yuhzinu ala faqdihi, dan dia juga tidak sedih ketika kehilangan dunia tersebut. Wala ya'khudhu minha, dan dia tidak mengambil dari dunia illa ma yu'inuhu ala ta'ati rabbih, kecuali apa-apa yang yu'inuhu, menolongnya, ala ta'ati rabbih, ya, terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rabb-nya, ya. Jadi yang ini menjelaskan definisi singkat dari Imam Nawawi tadi, la yahtaju, apa yang dia tidak perlukan. Yang dia perlukan adalah apa-apa yang menolongnya untuk ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga di sini penjelasannya, dia tidak mengambil kecuali apa yang menolongnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam makna yang kita sering bahas, makna yang luas, ya. Meskipun luas itu tentu bertingkat-tingkat, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, lalu ada hal yang lain juga yang masuk dalam ketaatan kepada Allah SWT. Au ma umira bi akhdhi, atau apa yang memang diperintahkan untuk mengambilnya, mengambil bagian dari dunia tersebut. Ma'a, nah ini sudah ya, di sini yang diambil hanya yang menolong dan memang diperintahkan untuk dikerjakan dari dunia ini. Ya. Ma'a dawami dzikri wal muraqabah wat tafakkur fil akhirah. Ya, dengan tetap dawam mengingat Allah SWT, mengingat akhirat, muraqabah yang merasa dekat kepada akhirat, wat tafakkur, dan juga memikirkan fil akhirah. Jadi akhiratlah yang menjadi himmahnya, menjadi tujuannya, ya. Dia mengingatnya, dia merasa dekat, ya, dia juga memikirkan, ya, apa kira-kira dampaknya dari yang dia lakukan untuk akhiratnya dan lain sebagainya. Wa hadza arfa'u ahwaliz zuhdi, dan inilah kondisi zuhud yang tertinggi. Beliau bahkan mengatakan idman wasala ilahi, karena orang yang sampai kepada kondisi zuhud seperti ini, innama huwa fid dunya bi syakhsihi faqat, maka dia di dunia secara fisik, ya, kita terjemahkan secara fisik, ya. Wa amma ma'nahu, adapun secara maknawi, fa huwa ma'allahi ta'ala bil muraqabah wal musyahadah, ya, maka dia bersama Allah SWT. Bersama tentu di sini majaz, ya, bersama Allah SWT, artinya dia muraqabah kepada Allah SWT, musyahadah, ya, seakan dekat dan menyaksikan Allah SWT. Ini kita bahas dalam diskusi tentang ihsan, ya. Jadi semoga ini melengkapi penjelasan dari Imam An-Nawawi yang secara singkat mengatakan tarku ma la yahtaju minad dunya, ya, apa yang tidak dia perlukan dari dunia. Nah, tidak diperlukan itu maksudnya apa? Ya, maksudnya la ya'khudhu minha illa ma yu'inuhu 'ala ta'ati rabbih, ya, yang tidak menolongnya kepada ketaatan kepada Allah SWT, au ma umira bi akhdhi, atau memang diperintah untuk mengambilnya, ya. Dengan tetap tadi tadzakur, yang mengingat akhirat, muraqabah, dan juga tafakkur. Itu tentang definisi zuhud yang mungkin menjadi di antara inti dari hadis ini, karena zuhud fi dunia itu insya Allah bisa kita amalkan dengan memaknai makna dari zuhud itu sendiri, dan dengannya insya Allah kita bisa dicintai oleh Allah SWT. Kemudian, dan kembali di sini agak berbeda definisi Ibnu Hajar Al-Haytami, sengaja kita hadirkan tanpa melengkapi dulu syarah Imam Nawawi. Semoga tidak bingung, ya, mana yang perkataan Imam Nawawi, di mana yang sengaja kita tambahkan dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kembali ke penjelasan Imam Nawawi, qalu, Imam mengatakan qalu, ya, itu para ulama berkata, wa aqalun nas az-zuhad, bahwa orang manusia yang paling berakal adalah orang-orang yang zuhud, ya. Wa aqalun nas, orang yang paling berakal adalah orang-orang yang zuhud. Mengapa? Li'annahum ahabbu ma ahabballah, karena mereka orang-orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi antara dunia ini, ya, mereka memilih di antara dunia ini apa yang memang dicintai oleh Allah SWT. Wa karahu ma karahallahu min jam'i ad-dunya, dan mereka membenci apa yang dibenci oleh Allah SWT berupa jam'id dunia, yaitu mengumpulkan dunia. Isti'mal, ya, di sini mungkin terbalik, ya, mim dan ainnya, dan dia menggunakan raha, ya, kerehatan, ketenangan li anfusihim, bagi kebaikan dirinya. Jadi dia tidak merusak dirinya dengan semangat untuk mengejar dunia, yang itu juga bisa berdampak tidak baik baginya.
kurang lebih maknanya seperti itu. Yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya aqallun nas adalah zuhad. Orang yang paling berakal adalah zuhad. Itu para ulama ya, perkataan para ulama yang didapatkan oleh Imam An-Nawawi, dan beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya para ulama berkata seperti ini. Mengapa mereka paling akal ya, paling berakal ya? Li'annahum, karena mereka mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Ya, jadi dari dunia ini mereka cintai, maka itu yang mereka karena dicintai Allah, itu yang mereka pilih. Imam Nawawi juga menukil pernyataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, lau usi li'aqalan nas surifa lizuhad. Seandainya aku akan memberi nasihat kepada orang yang berakal, maka akan kuarahkan pada orang-orang zuhud. Artinya orang berakal yang beliau fahami adalah orang-orang yang zuhad, ya, orang-orang yang berzuhud. Ini bentuk jamak dari zahid. Kemudian juga Imam Nawawi menukil sebuah syair yang diantara bagiannya adalah awama tara khattafa. Tidakkah engkau melihat al-khattaf, ya, singa, harrama zadihim, yang tidak memakan santapan mereka. Artinya dia tidak ikut rebutan makanan yang sudah didapat, ya. Jadi mungkin seakan-akan yang rebutan itu hanya para keroco saja. Maka disebutkan faghada raisan fil hujuri qariban. Maka ya, ia segera akan menjadi raja dalam sarang itu. Jadi orang yang menjadi raja di situ orang yang tidak berebutan pada hal yang sepele seperti itu, ya. Tentu sepele dalam tanda kutip. Yang jelas ini syair, ya, tentu ada majaz di situ, perumpamaan di situ. Ya, Imam Syafi'i mengatakan awama tarul khattaf, tidak akan kau melihat singa, ini juga salah ketiknya, singa maksudnya, harrama zadihim, yang tidak memakan santapan mereka. Maka faghada ra'isan fil hujuri qariban, maka dia segera akan menjadi raja dalam sarang itu. Jadi di antara kumpulan singa itu dialah yang akan tampil menjadi rajanya. Ini di antara sebab nanti sambung dengan seakan-akan digambarkan singa inilah yang zuhud dalam kelompok itu, dialah yang paling zuhud terhadap santapan itu. Wali Syafi'i radhiyallahu anhu fi dhammid dunya qaul. Ini bagi Imam Syafi'i, dalam buku-buku para ulama kadang menuliskan seperti ini, radhiyallahu anhu, sebagai doa tentu saja tetap dibolehkan, ya. Meskipun ini biasanya kepada para sahabat. Meskipun sebagai doa secara umum tentu tidak ada masalah dalam hal tersebut. Bahkan bagi umumnya kaum muslimin juga sebenarnya tidak masalah, ya, karena doa agar Allah meridhoi mereka. Ya, tentu ta'zim kita, penghormatan kita pada para sahabat tentu lebih besar. Fi dhammid dunya. Jadi Imam Syafi'i menulis syair-syair lain yang berisi tentang menghinakan dunia, diantaranya mengatakan fada angka fadolatil umur, maka tinggalkanlah, ya, hal-hal yang berlebihan. Fadolatil umur, ya, hal-hal yang berlebihan. Fa innaha haramun ala nafsit taqi, karena hal tersebut adalah haram bagi jiwa yang bertakwa, irtikabuha, ya, untuk masuk, ya, untuk mengejar atau bahkan menikmati hal-hal yang berlebihan tersebut, itu haram bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, menurut Imam Nawawi, syair ini ya dulu ala tahrimil farhi bid dunya, menunjukkan haramnya bergembira atas dunia yang dia dapatkan, ya, bergembira dengan dunia yang dia dapatkan semata. Kita tambahkan semata di sini, ya, karena nanti ada penjelasan perspektif ketika bergembiranya seperti apa. Tapi kalau dia bergembiranya hanya karena kenikmatan dunia itu saja, ya, maka itu yang disebutkan tahrim, ya, itu mengharamkan. Artinya hal itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Imam Nawawi mengambil pelajaran dari pernyataan atau syair Imam Syafi'i. Fada angka fadolatil umur, tinggalkanlah olehmu fadolatil umur, hal-hal yang berlebihan, ya. Fa innaha haramun 'alan nafsi at-taqi, ya, hal-hal yang berlebihan apapun itu, ya. Jadi yang cukupnya sudah, lalu dia masih terus mencari hal-hal yang berlebihan.
Dan itu yang disebutkan tahrimul farh bidunya, ya, haramnya al-farhu, bergembira dengan dunia yang dia dapatkan. Imam Nawawi juga menambahkan perkataan dari Imam Al-Baghawi, ya, yang masyhur dengan tafsirnya Al-Baghawi, ya, wa qad saraha bidzalika Al-Baghawi fi tafsir qouli ta'ala, dalam tafsir firman Allah SWT di surah Ar-Ra'd, wa farahu bil hayatid dunya, dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Ini ayat ketika menceritakan orang-orang kufur, ya. Jadi antara sifat mereka adalah mereka farahu, ya, mereka bergembira, dan ada nuansa mereka juga berbangga dengan kehidupan dunia yang mereka dapatkan. Ya, tentu ini maknanya adalah kehidupan dunia yang tidak punya unsur tadi, unsur qurba, tidak ada nuansa tadzakur dan muraqabah, tafakur kepada akhirat tadi. Kemudian Imam Al-Baghawi mengatakan summal muradu bid dunya, kemudian dimaksud dengan bid dunya bil madmumah, dengan dunia yang madmumah, yang tercela, adalah talaba az-zaid alal kifayah, yaitu mencari, mengejar tambahan dari kecukupan tadi. Jadi dia mengejar, sebenarnya sudah cukup tapi dia tetap mengejar terus, ya, berlomba-lomba terus untuk mendapat lebih banyak dalam hal tersebut, ya. Amma talabal kifayah fawajib. Adapun beliau tekankan di sini, amma talabal kifayah, adapun mengejar kifayah, fawajibun, maka itu hukumnya wajib. Ya, kita perlu punya garis yang jelas, mengejar yang kifayah untuk kecukupan, mana hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, bahkan dalam diskusi lainnya disebutkan juga bentuk mujahadah, ya, bentuk berjihad, ya. Dan orang yang meninggal dalam usaha untuk berikhtiar mengejar kecukupannya, ya, mencari nafkah bagi keluarganya, dan dia meninggal dalam kondisi itu, dan banyak yang disebutkan dia meninggal dalam keadaan syahid. Artinya kecukupan malah kita diperintahkannya, tapi ketika sudah berlebihan, ini yang jadi masalah, ya. Jadi ketika berlebihan kita perlu alasan kurbah yang lain, ya, alasan kurbah. Tapi kalau hanya untuk harta tersebut, ini yang tahrim, ini yang diharapkan di atas. Imam Nawawi juga menambahkan, qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, mereka ini tentunya ulama, ya, ada ketika dalam buku-buku berkata manusia, berkata mereka, berkata apa, maka yang dimaksud tentu adalah para ulama, ya. Para ulama kan walaysa dzalika minad dunya, dan hal itu bukanlah dunia. Maksudnya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dunia yang tercela itu, karena tidak semuanya tercela. Wa ammad dunya, adapun ad-dunya yang tercela adalah fazaidah alal kifayah, adalah az-zaidah alal kifayah, tambahan atas kecukupan tadi. Dan ini lebih detail lagi, memberikan dalil dari surah Al-Imran, ya, wastadalla biqaulihi ta'ala, dan berdalil dengan firman Allah SWT di surah Al-Imran, zayyana lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harz dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Jadi sebagian ulama lain mengatakan lebih spesifik, yang dimaksud dunia yang tercela adalah yang digambarkan oleh ayat ini, ya, yaitu tadi diterjemah ini disebut wanita-wanita, kemudian anak-anak juga, maksudnya keturunan yang dibanggakan, harta benda yang bertumpuk dari emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang, maksudnya sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan kehidupan dunia, dan inilah yang mazmumah, yang tercela, ya. Kalau kita mengejarnya kelebihan berupa hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini, ya, karena faqauluhu ta'ala dzalik, karena perkataan Allah SWT dzalika mata'ul hayatid dunya, isyarah ila ma taqaddama min talab tawassu' wat tabassut, ya, adalah meminta, ya, untuk mendapat banyak hal dari apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu wanita-wanita, artinya tentu ada kecukupannya, ada batas-batas syariatnya, ya. Keturunan bahkan kita disyariatkan, ya. Tapi ketika sudah masuk kesombongan di situ, membanggakan keturunan dan lain sebagainya yang banyak dan sebagainya, maka itu jadi
masalahnya. Kembali ketika berlebihan maka dia jadi masalah. Harta benda yang bertumpuk dari emas dan perak, ya, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang, ini yang masuk dalam mataul hayati dunia yang tercela. Imam Nawawi masih menukil perkataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, talab az-zaid minal halal uqubah ibtalallahu biha ahlut tauhid. Jadi ini mengejar tambahan dari yang halal tadi, kecukupan lalu ada tambahan lagi. Imam Syafi'i mengatakannya uqubah adalah sebuah hukuman. Jadi seakan-akan orang yang muncul hasrat keinginan untuk terus mengejar padahal dia sudah ada kecukupan, itu seakan-akan hukuman yang Allah menguji orang tersebut, ya, menguji di sini ahlu tauhid atau orang-orang muslim dengan hal tersebut. Ya. Di sana itu hukuman dari Allah SWT, ya, Allah menguji orang tersebut dengan. Ya. Tsumma ba'da dzalik, nah di sini Imam kita bold di sini Imam Syafi'i menjelaskan, tsumma ba'da dzalik idza fariha biha bi ajlil mubahah wat tafakhur wat tatawul, ya, 'alan nas fa huwa madmum. Maka yang tercela lebih spesifik dari tadi, dari dunia yang dia dapatkan, ya kan tadi dilarang, ya, tahrim farhi bid dunya, dilarang bergembira atau berbangga dengan dunia, bergembira dengan dunia itu tadi mubahah wat tafakhur, ya, adalah ketika dia bergembira dengan alasan untuk bermegah-megahan, sombong terhadap manusia, maka ini yang tercela. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, wa man fariha biha, tapi ya siapa yang dia senang dengan dunia tadi, likauniha min fadlillahi alaihi, karena dia menyadari itu adalah fadlillah, karunia Allah SWT kepadanya, fahuwa mahmudun, maka itu mahmudun, itu terpuji, itu adalah sesuatu yang terpuji. Ya, jadi ini menjelaskan apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i yang juga difahami oleh Imam Nawawi. Ya, tadi ingat Imam Syafi'i memberikan sebuah syair, lalu Imam Nawawi mengatakan difahami dari syair Imam Syafi'i tersebut haramnya bergembira dengan dunia. Tapi yang haram itu yang mana? Maka Imam Syafi'i menjelaskan dalam perkataan beliau yang lain, yang haram adalah ketika memang dia gembira, ya, dengannya semata karena bermegah-megahan dan sombong dari manusia. Tapi kalau dia bergembira dan dia menyadari bahwa itu fadlillah, keutamaan dari Allah SWT, yang di sini implisit juga kemudian dia akan menafkahkannya di jalan Allah SWT, fahuwa mahmudun, maka itu hal yang terpuji. Ya, maka itu hal yang terpuji. Ya. Bahkan nanti ada tambahannya, bahkan berlomba-lomba dalam hal itu di sisi lain malah diajarkan dalam dunia Islam. Ya. Qala Umar radhiyallahu anhu juga berkata, dinukil oleh Imam Nawawi, qala Umar radhiyallahu anhu, Allahumma inna la nafrahu illa bima razaqtana. Ya Allah, sesungguhnya kita tidak bergembira kecuali dengan apa-apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Ini kelihatannya simpel, tetapi kembali memaknai bahwa apa yang kita dapatkan adalah rezeki dari Allah SWT. Tidak semata, bahkan tidak sedikit pun karena keahlian kita, karena kepintaran kita, karena kecerdasan kita. Ini hal yang sangat penting, ya. Dan untuk menggambarkan begitu pentingnya ini, teman-teman mungkin ingat beberapa hal yang sering kita ulang, ya, yaitu doa ba'da makan. Ya. Doa ini juga doa ba'da menggunakan pakaian. Ya. Doanya di antara doa setelah makan adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza, ya, wa razaqanihi minhu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan berupa makanan ini, merezekikannya kepada saya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa kekuatan dan daya dariku. Artinya ini semua adalah nikmat dari Allah SWT, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara yang bagaimana perspektif Umar terhadap apa yang dia dapat di dunia. Ya. Sehingga dengan begini, ya, dia tidak akan menyebabkan kesombongan. Karena toh tadi sebagaimana dalam doa tadi,
min ghairi haulin minni wala quwwah. Semua ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena daya upaya saya. Sehingga beda dengan yang tadi, karena dia tafakhur ya, dia berbangga dengan dunia yang dia dapatkan. Ya, yang ini lebih nuansanya sebagaimana umum kita pahami, yaitu asyukru ya, bersyukur. Dan Allah SWT juga telah berkata tentang al-muqtasidin. Al-muqtasidin ini orang-orang yang sederhana, orang yang sederhana fil aish, dalam kehidupannya. Faqala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang Allah puji di dalam surah Al-Furqan ini ya, yaitu ibadur rahman ya, adalah orang-orang yang idza anfaqu, ketika mereka berinfak ya, atau di sini dimaknai lebih umum, artinya anfaqu adalah ketika mereka spending ya, mereka menghabiskan hartanya, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka tidak berlebih-lebihan ya, dan juga mereka tidak kikir ya. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka berada pertengahan di antara tadi berlebih-lebihan dan juga kikir. Ini bisa bermakna spending secara umum atau bisa juga bermakna spesifik, yaitu dalam berinfak. Ya, Nawawi menambahkan ini tentang iqtisad atau kesederhanaan. Lalu beberapa nas tentang ini ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallam juga bersabda dalam sebuah hadis ya, ma khaba man istakhara. Ya, ini secara umum juga bermanfaat hadisnya dalam tema lainnya. Tidaklah gagal orang yang melakukan istikharah. Jadi istikharah ini satu hal yang sunnah ya, untuk istikharah. Ya, teman-teman bisa baca dalam bab salat istikharah ya. Wala nadima man istasyara, dan tidak akan rugi, tidak akan menyesal orang yang istasyara, orang yang bermusyawarah. Wala iftaqara man iqtasada, dan tidak akan fakir orang yang iqtasada, orang yang sederhana. Artinya sederhana dalam dalam kehidupannya termasuk dalam spendingnya, dalam menafkahkan apa yang Allah rezekikan kepada. Wa kana yuqal, dan juga dikatakan al-qasdu fil ma'isyah, al-qasdu fil ma'isyah ya, sederhana dalam penghidupan, yakfi anka nisful ma'un. Kembali Imam Nawawi mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran ya, yang beliau istilahkan wakana yuqal, dan dikatakan ya, artinya ini hal yang dikatakan meskipun bukan dari hadis Nabi SAW secara langsung, bahwasanya al-qasdu fil ma'isyah ya, sederhana dalam penghidupan itu yakfi anka nisful ma'un, akan mencukupkan kamu setengah al-ma'unah ya, perbekalan atau kebutuhan. Dia akan membantu untuk mencukupkan. Wal iqtisad, dan iqtisad adalah ar-ridha bil kifayah. Kembali, iqtisad ini dihadirkan karena definisinya adalah ridha bil kifayah. Ridha bil kifayah. Sedangkan tadi orang yang tidak zuhud adalah orang yang meminta zaidah ya, tambahan dari kecukupan tersebut. Ya. Kembali Imam Nawawi memberikan masuk kepada tema al-iqtisad ini ya, yaitu sederhana, dan sederhana yang beliau maksud adalah ridha bil kifayah. Dia ridha ya dengan terpenuhinya kebutuhan bil kifayah. Bali qala ba'du salihin, Imam Nawawi menuturkan kepada kita perkataan sebagian orang-orang saleh, manik tasaba thayyiban, siapa yang mencari nafkah thayyiban dengan cara yang baik, wa anfaqa qasdan, dan dia anfaqa menafkahkannya, dia spendingnya dengan cara qasdan, dengan cara yang sederhana, qaddama fadlan, maka ia telah memberikan keutamaan. Ya. Dari tema zuhud beliau menyampaikan juga masuk ke tema sederhana ya, karena kadang yang menjadi lawannya ya untuk tidak zuhud adalah gara-gara kita tidak melakukan penghidupan secara sederhana. Ya, artinya kita malah berlomba-lomba dalam dunia, berlomba-lomba dalam mengejarnya juga. Biasanya disebabkan karena kita ingin berlomba-lomba dalam spending ya. Kita ingin berlomba-lomba dalam menghabiskan harta tersebut, menunjukkan bisa beli ini dan lain sebagainya. Kayak mulai masuk kepada
perkataan-perkataan seperti ini sebagai nasihat kepada kita. Manik tasaba thayyiban, siapa yang mencari harta secara baik, ya thayyiban, wa anfaqa qasdan, dan dia menginfakkannya, menghabiskannya qasdan, ya secara sederhana, qaddama fadlan, maka dia telah qaddama itu istilahnya memberikannya. Qaddama artinya dia telah menyajikan atau dia telah memberikan fadlan, sesuatu yang utama. Ya, dan ini menjadi akhir dari penjelasan Imam An-Nawawi. Ya. Jadi Imam Nawawi zuhud menjelaskan definisinya, lalu penjelasan Imam Syafi'i tentang larangan al-farh di dunia, bahagia dengan dunia, lalu menerangkan penguat yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian tadi yang tidak kalah penting, dunia mana ya, kesenangan mana yang tidak boleh, yaitu kesenangan yang semata untuk kesombongan. Tetapi ketika itu adalah dalam konteks syukur kepada Allah SWT, maka dia tidak diharamkan. Untuk itu, beberapa sebelum masuk di tambahan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, sekedar belok sedikit, ada karya Imam Nawawi lain yang menarik kita hadirkan dalam tema ini. Jadi di sisi lain Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ya, memiliki bab yang boleh judul bab tanafus fi umuril akhirah, berlomba dalam urusan akhirat, wal istiktsar mimma yutabarrak bihi, dan berlomba dalam hal-hal yang mendatangkan keberkahan dengannya. Artinya tentu di dunia, karena tidak mungkin di akhirat mencari keberkahan tersebut. Jadi mengisyaratkan bolehnya berlomba mengejar sesuatu yang memang membawa berkah untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Dan ini menarik ya di hadis ini, ya. Sehingga ya, saya teringat pada hadis ini dan membawakannya di dalam tema ini, kisah tentang disebutkan sini an Abi Hurairah, hadisnya riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah dan Nabi kita Muhammad SAW, ya, yaitu ketika Nabi Ayub alaihissalam ya mandi, ya beliau mandi, kemudian fakharra alaihi jaradun min dhahab, lalu masya Allah, Allah menguji Nabi Ayub ya, dengan turunnya jaradun min dhahab. Jarad artinya serangga, tapi serangganya dari emas, ya. Jaradun min dhahab. Dan Nabi Ayub artinya diujinya seperti itu, beliau sedang mandi, ya. Faja'ala Ayub, turun jarad dari serangga dalam bentuk emas tadi, ya. Artinya harta yang menarik tentunya emas, ya. Faja'ala Ayub, maka Ayub yahsi fi thawbi, dia Nabi Ayub alaihissalam mengumpulkan serangga emas tersebut. Ya, Nabi Ayub mengumpulkan serangga emas tersebut. Artinya Nabi Ayub mengumpulkan emas-emas tadi. Apa itu tidak bertentangan? Ini jadi pertanyaan. Tidak bertentangan dengan surah Ali Imran tadi. Emas dan perak dikumpul. Ya. Maka hadis ini kita lanjutkan. Fanadahu rabbuhu. Maka Allah kemudian berkata kepada Nabi Ayub azza wa jalla. Allah SWT azza wa jalla berkata kepada Nabi Ayub, ya Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku telah mencukupkanmu atas apa-apa yang kau lihat itu. Artinya rezeki yang Allah berikan kepada Nabi Ayub itu sudah cukup sebenarnya, tanpa perlu emas-emas tadi. Qala, maka Nabi Ayub berkata, bala, ya, wa izzatika, bala wa izzatika. Betul, artinya itu sudah cukup, tetapi Nabi Ayub memberikan kita perspektif keberkahan tadi. Walakin la ghina bi an barakatika. Walakin la ghina bi an barakatika. Tetapi tidak ada kecukupan bagiku terhadap berkah dan terhadap keberkahan. Kalau terhadap emas dan perak itu ada, tetapi ketika perspektifnya itu adalah berkah dari Allah SWT, ya, maka Nabi Ayub mengatakan la ghina bi an barakatika. Tidak ada kecukupan bagiku terhadap keberkahan darimu. Artinya dunia yang dia kejar, tadi kembali ke definisi dari Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar, itu dunia memang dia perlu untuk apa? Menolongnya ibadah kepada Allah SWT, dan itulah keberkahannya. Ya, itulah keberkahannya yang di sini disebutkan juga dalam hadis ini oleh Nabi Ayub. Khair.
Kembali ini tambahan, saya tambahkan ya, mengingat tema ini dalam Riyadhus Shalihin juga menarik ya. Imam Nawawi sebenarnya kalau kita lihat urutannya di kitab yang pertama ini ya, Imam Nawawi menerangkan keutamaan kondisi yang miskin karena dia juga di antara sebab masuk surga. Tapi di hadis-hadis lain juga ada keutamaan orang yang kaya dan lain sebagainya. Dalam Riyadhus Arba'in Nawawi kita juga sempat mendapat hadis ya, dhahaba ahlud dusur bil ujur ya. Ahlud dusur, orang kaya itu memborong pahala. Ya. Sehingga kembali poinnya adalah yang ditinggalkan adalah apa-apa yang memang tidak membawanya kepada kedekatan kepada Allah SWT, tidak menolongnya kepada ketaatan pada Allah SWT. Ya. Ini dua hal asar yang kita tambahkan, kayaknya cuma dua sebelum nanti penutup. Qala Al-Hasan, Ibnu Hajar Al-Haytami, ini sisi yang kita tambahkan di antara syarah Ibnu Hajar Al-Haytami, karena Imam Nawawi sudah cukup banyak, ya kita tidak banyak mengambil dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Poin yang ingin ditambahkan adalah poin tentang izhad fima indan nas, ya. Zuhudlah atas apa yang ada di sisi manusia. Ya, Ibnu Hajar mengatakan, begitulah tabiatnya manusia. Dia umumnya tidak senang apabila orang ingin mengambil sesuatu yang dia cintai. Dan di sini beliau memberikan asar contoh, waqala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, la yazalur rajulu kariman 'alan nas. Seseorang itu, ar-rajul itu la yazalu, akan selalu kariman, terhormat di mata manusia. Ma lam yatma' fima fi aidihim, selama dia tidak menginginkan apa yang ada di sisi manusia tersebut. Ini pemahaman Al-Hasan, ya kemungkinan besar wallahu alam ini maksud adalah Al-Hasan Al-Basri, ya, ulama Basrah yang mengatakan jadi manusia itu senantiasa terhormat di mata manusia yang lainnya sampai manusia itu menginginkan apa yang ada di dalam atau dimiliki oleh orang tersebut. Fahina idzin, maka ketika itu yastakhifuna bihi wa yakrahuna hadithahu wa yabghaduna. Maka ketika orang itu misalnya si A itu, si fulan selalu terhormat ya di mata si B. Selama si A itu selama si B belum melihat bahwasanya A ingin sesuatu yang ada di sisinya. Ini tabiatnya manusia seperti itu. Dan ketika itu maka dia akan takut ya pada orang tersebut, akan membencinya, dan juga ya yakrahun ya bughadun, ya akan membenci orang tersebut atau minimal tidak mencintainya orang tersebut. Tidak dalam kondisi kariman terhormat. Wallahu a'lam. Ini kondisi manusia secara umum menurut beliau, ya. Tentu kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat dan hidayah. Kemudian asar yang terakhir, ya, sudah jam 9 lebih. Kondisi yang kita inginkan, ya, dan di antara bentuk zuhud kita kepada manusia, ya. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami menukil kama qala a'rabiyyun li ahli Basrah. Jadi ahlul Basrah, penduduk kota Basrah, ditanya tentang Al-Hasan juga. Man sayyidukum, siapa tuan kalian atau siapa pemimpin kalian? Qalu Al-Hasan, yaitu Al-Hasan. Ya. Allah alam, kemungkinan sini adalah Al-Hasan Al-Basri. Qala, kalau lihat juga konteksnya, qala dikatakan bima sadakum. Mengapa dia bisa menjadi pemimpin? Artinya bisa menjadi orang yang kalian hormati, orang yang kalian junjung. Ya. Qalu ihtajan nasu ila ilmi. Manusia perlu kepada ilmunya. Wastaghnahu an dunyahu. Sedangkan dia istighna, dia berkecukupan atau tidak merasa butuh, atau dia tidak butuh dari dunianya orang-orang. Jadi orang-orang perlu kepada ilmunya Al-Hasan, dan Al-Hasan tidak bergantung kepada harta, kepada dunia yang dimiliki oleh orang-orang itu. Ya, itulah yang membuat Al-Hasan dicintai oleh penduduk Basrah. Ya. Bahkan disebutkan sayyid, sebagai tuannya, sebagai junjunannya. Ya. Mengapa? Tadi ihtajan nasu ila ilmi. Manusia perlu kepada ilmunya, wastaghna huwa an dunyahu. Sedangkan Al-Hasan sendiri istighna dari dunia mereka. Ya, dan ini seiring dengan statement yang sering kita dengar ya tentang para guru, ya, hanya memberi tak harap
kembali ya. Hanya memberi, tak harap kembali. Tentu kalau kita sempurnakan konteksnya, hanya memberi tak harap kembali, maksudnya dia hanya memberi tapi tak harap kembali dari orang yang dia berinya. Yang dia harap kembali adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dia harap kembali ada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara apa yang bisa kita pahami dari konteks izhad fima indanas, ya, zuhud kepada apa yang dimiliki oleh manusia, itu yang akan membuat mereka hormat, cinta kepada kita, ya, pada seseorang. Ya, di sini contohnya menjadi role model bagi kita adalah Al Hasan, mengapa rakyat Basrah perlu kepadanya. Tentu sekalian, ini tidak menafikan disyariatkannya tolong menolong di antara kaum muslimin, bahkan secara umum tolong menolong di antara manusia. Tapi kembali untuk menambah ilmu kita, sini juga ada rahasia-rahasia detailnya, bahwa sebisa mungkin ya seperti itu. Tapi kembali di sisi lain, ya, sebenarnya tadi kita coba juga ada zuhud, ada perintah untuk mengumpulkan kebaikan dalam perspektif berkah, ya. Maka di sini pun tidak menafikan perlunya tolong menolong. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun pada banyak bagian dari sirah beliau meminta bantuan kepada para sahabat, bahkan beliau meminta bantuan kepada sebagian non muslim. Jadi kembali ada konteks di sini, zuhud kepada apa yang ada di sisi manusia, ya, itu bisa menjadi sebab cinta mereka. Dan terakhir sekalian kita tutup dengan hadis yang juga sempat menutup salah satu kajian kita, tapi hadis ini mungkin layak untuk kita hadirkan kembali. Ya, hadis yang dihadirkan oleh Daqiqil Aid dalam syarah hadis ini, ya, beliau menukil sebuah hadis ini, jadi man kanatid dunya hammahu himmahu, man kanatid dunya hammahu, ya, barang siapa yang dunia menjadi himmahnya, ya, menjadi tujuannya, maka syattatallahu syamlahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrah baina ainai, dan Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang memang sudah ditetapkan baginya. Artinya himmahnya itu tidak menambah bagiannya dari dunia. Yang kedua, dan kita berharap menjadi orang-orang ini, man kanatil akhiratu hammun, barang siapa yang akhirah itu menjadi hammun, menjadi himmahnya, menjadi tujuannya, menjadi niatnya, ya, jadi akhirat sebagai niatnya. Yang tadi kita sebutkan dalam definisi zahid, orang yang berzuhud, jama'allahu syamlahu, Allah akan mengumpulkan urusannya, artinya Allah akan membereskan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghibah, dan dunia akan datang kepadanya dalam kondisi yang terhina. Ya. Tentu kita berharap kita bisa terhindar dari orang yang himmahnya adalah dunia menjadi orang yang himmahnya adalah akhirat. Orang yang himmahnya dunia, ya, selamat dari hal tersebut, ya, dari orang yang himmahnya akhirat. Dan di sini saya ingin mengingatkan saya pribadi dan ikhwah sekalian, himmah dunia dan himmah akhirat ini jangan tertipu oleh covernya, tertipu oleh cover. Pertama di sini saya ingatkan pada saya pribadi, bisa jadi covernya adalah sesuatu yang mulia seperti ini, ya, mengisi kajian Islami, tetapi ternyata himmahnya dunia. Ternyata himmahnya dunia. Apa itu bisa terjadi? Sangat bisa. Ya, sehingga tadi di awal kita ingatkan penting untuk meluruskan niat. Jangan tertipu dengan cover, ya. Artinya ini untuk mengingatkan bisa jadi secara tampilan luar adalah memberikan kajian Islami dan lain sebagainya, tapi ternyata himmahnya dunia karena dia ingin terpandang, ingin dan sebagainya. Maka dia masuk di definisi yang pertama malah. Karena hammuhu adalah dunia. Ad-dunya hammuhu. Dunia menjadi hamnya, tujuan. Ya. Dan sisi lain juga belum tentu orang yang tampaknya tidak langsung berdekatan dengan syariat, bukan mengajarkan Al-Quran, bukan secara langsung, bukan mengajarkan hadis secara langsung, tapi misalnya
Kebetulan di sini ada salah satu YouTuber pribadi. Mungkin yang diajarkan adalah hal-hal sifatnya duniawi, ya. Tetapi bisa jadi al-akhiratu hammuhu. Akhirat adalah hamnya, ya, adalah tujuan. Maka dia bisa sebaliknya. Artinya perlu hati-hati dengan tampilan luar. Yang perlu kita perhatikan adalah betul-betul menjadi hamnya, sesuatu yang menjadi tujuannya, sesuatu yang menjadi tujuan. Ini tentu kembali sering kita sampaikan tidak berarti kita menafikan keutamaan ya berinteraksi dengan ilmu langsung Al-Quran, Sunnah, mempelajarinya, mengajarkannya, tidak. Tapi poinnya adalah penting memperhatikan niat dan betul-betul menjadikan akhirat sebagai tujuan kita apapun yang kita kerjakan. Khair. Mungkin itu, maaf lebih beberapa menit, semoga kita bisa mengambil istifadah dari apa yang kita pelajari dari hadis ke-31 dari Al-Arba'in An-Nawawi. Dicinta Allah, dicinta manusia, maka zuhudlah. Semoga Allah SWT memberi kita hidayah, taufik ya, untuk bisa menjadi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan kita ya, dengan apa yang kita lakukan di dunia ini tetap akhirat adalah tujuan kita insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti biasa, Mangga kalau ada tambahan sesuatu yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, kembalikan ke Asli. Baik, jazakumullah khair, Kang Topan atas pembahasannya. Ya, menarik sekali ya. Tadi sudah kita dapatkan ya sebuah tips, sebuah petunjuk, sebuah amalan yang Allah akan mencintai kita dan juga manusia pun akan mencintai kita juga. Jadi luar biasa dengan zuhud ini. Ya, tadi saya ada satu poin yang menarik juga ya tentang syair tadi ya, syair orang zaman dulu syairnya hebat-hebat ya, keren-keren gitu. Apa tadi? Bagaikan singa itu tadi. Singa itu dia nggak berebut ya, dia nggak berebut makanan, santai aja gitu, zuhud, tapi datang sendiri ntar makanannya. Jadi raja lagi gitu kan. Jadi Masya Allah, menarik sekali ini syair hari ini. Ya baik, silahkan rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, akang sekalian yang mau menambahkan, mau bertanya, silakan saya buka diskusinya. Assalamualaikum Ustaz, izin Silakan, Kang Tidi. izin Ustaz, mohon jika berkenan materi yang disampaikan itu yang di-share bisa diikut di-share kepada kita soft filenya mungkin untuk murojaah. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah amalan terkhusus atau misalnya doa yang bisa membantu kita untuk mengamalkan hadis yang kita bahas pada malam hari ini? Mungkin ada doa yang dari Nabi yang secara masyhur, mungkin yang dicontohkan doa-doa yang bisa mengantarkan kita pada pengamalan hadis yang kita bahas malam ini. Sementara itu dulu, terima kasih. Nah, ya, ya doa secara khusus ma'tsur ya, doa yang ma'tsur. Astagfirullah, tidak ada yang keluar. Nah, kalau ma'tsur persis seperti itu, wallahu a'lam. Ya, meskipun tentu kita bisa meminta dengan doa lainnya, ghair ma'tsur, yang tidak ma'tsur dari Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah bisa secara umum. Atau ikhwah di sini ada yang hafal doa secara spesifik ma'tsur tentang tema ini, silakan bisa menambahkan. Itu ya tadi ya, kalau ada nanti keluar mungkin bisa kita sampaikan, insya Allah. Semoga tiba-tiba muncul.
Mungkin dijawab pertanyaan pertama, Kang. Soft copy filenya boleh di-share nggak, Kang? Boleh. Ya, sebenarnya idenya file ini akan di-share di file YouTube ya, meskipun banyak lewatnya ternyata belum sempat di-share di file YouTube-nya ya. Dan untuk kali ini mungkin karena keberkahan permintaan Ustaz Teddy bisa kita share di chat. Ya, sambil menunggu silakan kalau ada diskusi lain. Nah, coba cari filenya dan kirim. Sambil jalan ya. Ya, baik. Silakan pertanyaan selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Izin bertanya bro sedikit. Oh iya, boleh. Kalau tentang naik haji itu sekali kan cukup mas cetopannya atau berkali-kali, karena oke lah berkali-kali bisa karena mendekatkan diri kepada Allah, tapi apakah tidak lebih baik disumbangkan atau disedekahkan untuk orang lain gitu tentang naik haji? Kalau umroh mungkin bisa berkali-kali ya, karena memang mendekatkan diri kepada Allah dan itu mungkin setiap Ramadan. Tapi kalau yang satu ini naik haji ini bagaimana Mas Topan, atau dapat saya tentang umroh juga salah juga? Mohon pencerahannya. Semoga pertanyaannya. Mungkin kalau terkait dalam konteks kita, pertama kita gariskan dulu secara mendasar naik haji berkali-kali pada dasarnya boleh. Artinya bukan sesuatu yang haram. Ini satu hal. Artinya kita buat garis dulu, tidak ada nas yang secara ya mengatakan itu haram. Lalu kapan dia bisa menjadi bermasalah? Maka dalam konteks kajian kita adalah setiap kita perlu hati-hati sebenarnya apa di balik tujuan itu. Tapi ini kembali karena kita bicara masalah tujuan, niat, obsesi, yang itu sifatnya ada di dalam hati, maka introspeksi ataupun antar kita yang saling mengingatkan, tidak boleh dalam nuansa saling menuduh ya. Artinya nuansanya adalah saling mengingatkan bahwasanya apa tujuan ketika orang itu mengulang hajinya, padahal dia sudah haji, artinya yang wajibnya sudah lalu diulang. Jadi terkait tema kita, maka dia pertama perlu hati-hati jangan sampai tadi tujuan tafafur ya, tujuan untuk merasa lebih dibandingkan orang lain, ya orang lain sekali, saya misalnya bisa 5 kali. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ya, jadi itu yang perlu hati-hati, tapi itu sifatnya personal. Antar kita tentu sifatnya saling mengingatkan saja tanpa siapapun nanti yang hajinya beberapa kali, kita hanya mengingatkan niat itu perlu baik, tapi tidak boleh menuduh. Dan apakah lebih baik diinfakkan atau tidak, ini berbeda antar kondisi ya, antar orang, antar kondisi, antar situasi, dan juga ke lapangan pergi haji itu sendiri. Ya, seandainya di suatu negara misalnya berhaji itu suatu hal yang mudah, ya, dan seorang ketika pergi dia tidak menyempitkan kesempatan orang lain, mungkin itu lebih lapang urusannya. Ya. Tapi untuk daerah yang ya dia bisa mengurangi jatah orang lain, menyempitkan orang lain, nah ini juga satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, artinya apakah perginya dia itu menyempitkan atau mengurangi jatah kesempatan orang lain untuk juga pergi berhaji. Ini hal lain yang satu hal yang perlu dipikirkan sehingga dia bisa mengarahkan kelebihannya itu kepada hal yang lain. Tapi kembali, ya ini urusannya tidak semudah itu. Artinya dengan persis tadi berarti apa kita bisa menyimpulkan di Indonesia ini berhaji 2 kali haram atau tidak baik. Allah alam, itu tetap urusannya berat ya untuk menyatakan itu haram. Tapi kalau menyatakan mungkin unrecommended, mungkin bisa ya. Tidak recommended karena toh orang berlomba rebutan untuk haji. Tapi kalau ada kesempatan misalnya ya misalnya sebagian teman lagi, misalnya Vektor nih, lagi mukim di Australia. Jatah Australia itu lowong, dan Vektor bisa pergi dari Australia tanpa mengganggu kuota orang lain. Mungkin itu kondisi itu lebih
lebih lapang. Kalau kaitannya dengan bagaimana kalau hartanya diinfakkan, ya ini pun beda-beda ya. Karena umumnya kadang orang yang sudah pergi haji berkali-kali juga dia punya alokasi infak dari hartanya. Artinya dia bisa menjawab, saya sudah infak dengan harta saya yang lain, sekarang sisa harta saya ini saya mau pergi haji. Ya, dan sangat mungkin dia haji karena kecintanya kepada Baitullah. Ya. Sebenarnya kecintaan itu bisa dijawab lagi, bisa dipenuhi dengan umroh yang lebih lapang urusan, waktunya lebih banyak ya, tidak mengganggu jatah orang lain. Jadi ya kembali ya, pertama yang perlu kita ingatkan, kita tidak boleh judgement langsung karena tidak ada nas langsung ya, kecuali pada kondisi di sebuah negara yang ulama di situ memang kemudian menghukumi tidak boleh haji 2 kali misalnya karena beberapa kondisi tadi, karena dia akan mengambil jatah orang lain, maka muslim yang ada di daerah itu ya harus ikutnya, dan beberapa pertimbangan lainnya. Allah alam. Tapi kembali ke konteks kita tadi, personally hati-hati jangan sampai itu nuansanya tafakhur ya, yaitu sombong dengan haji beberapa kali. Tapi kalau kita yang nonton orang lain haji ya, maka kita selalu berhusnudzon. Oh, Masya Allah, Bapak itu Allah mudahkan rezekinya. Masya Allah. Ketika orang lain spending waktu untuk leisure ke tempat lain, beliau 2 kalinya itu ke haji gitu. Dan di sisi lain ya, kita pun perlu melihat banyak orang yang liburan ke tempat lain itu berkali-kali ya. Dia sudah liburan pernah ke Hawaii lah misalnya. Ya, yang secara umum tentu tidak haram, artinya tidak bisa spesifik, tetapi mereka berkali-kali ke suatu tempat apapun itu juga bisa berkali-kali. Jadi kalau dia senang dengan Mekah dan Madinah dan itu disyariatkan, dia pengen ke sana, ya sebagaimana kita insya Allah semuanya merindukan untuk bisa sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, ya, maka itu bisa jadi ketaatan, ya, bentuk kecintaan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Afwan banyak. If conditionnya banyak ya. Afwan. Ada yang lain? Kalau mantap. Australia jatahnya banyak ya? Vektor sudah haji? Belum, Mas. Belum. Ya, mumpung di Australia mungkin. Meskipun jadi ketika di Jepang Insyaallah tidak berkesempatan. Pak Wisnu ini yang Masya Allah berkesempatan haji. Ya, mungkin kalau Australia jatahnya banyak ya bisa ngambil kesempatan mumpung di sana. Silakan. Total, ada yang mau nambahkan tentang tema ini bila memungkinkan? Mungkin nanya aja, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ini atau itu yang tadi itu yang dibahas itu sebenarnya lebih ke sesama muslim ya. Tapi kalau dengan orang non muslim, misalnya sekarang dunia itu dikuasai Amerika, Cina, kayaknya harus kita rebut itu, bukannya malahan ya udahlah silahkan kita jadi singa aja yang nungguin. Gitu kan. Benar nggak? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan itu yang dibuka tadi, mengapa kita melengkapi dengan definisi dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan apa yang disampaikan Pak Wisnu itu benar, dan ada kata kuncinya. Kalau tadi diingat, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yu'inuhu ala ta'ati rabbih, menolongnya untuk mentaati Rabbnya. Sebelumnya beliau mengatakan dia istirahat tidur siang untuk menolongnya ibadah tahajud di malam hari. Artinya apapun yang menolongnya untuk ibadah. Nah sekarang ibadah itu, kalau kita tanya ibadah yang besar secara global bagi seorang muslim, kita semua punya ibadah yang kita dituntut, yaitu iqamatuddin, menegakkan agama Islam. Ini sepakat para ulama menyatakan apa sih kewajiban kaum muslimin secara umum, ya, yaitu iqamatuddin, menegakkan agama ini. Jangan sampai ada orang yang ingin menegakkan agama itu dilarang atau disempitkan, sehingga kita bisa
perluas tadi sholat malam kan konteksnya personal ya, dan konteksnya kecil. Tapi ketika dia sudah masuk kepada iqamatuddin, menegakkan agama, ya, agar jangan sampai ada agama ini dihinakan, ada orang yang mau mengamalkan agama ini kemudian dipersulit, ya, maka kita bisa mengambil bagian itu, dan itu disyariatkan. Jadi betul sekali seperti yang Pak Wisnu tanyakan, itu sangat boleh, ya. Dan itu masuk dalam kalau kita kembali ke definisi Imam Nawawi, ya, tarku ma la yahtajuhu minad dunya, meninggalkan apa yang tidak dia perlukan. Nah, kalau itu sudah diperlukan berbasis kepada syariat, ya, maka dia malah harus ambil, ya. Artinya seperti yang Pak Wisnu tadi tambahkan, itu justru harus diambil. Dia harus kejar. Kalau seseorang itu perlu, maka jadi memang zuhud ini nuansanya, banyak orang bilang juga nuansanya banyak bernuansa tentang niat, ya, tentang kondisi niat, dan jadi perlu hati. Artinya konteksnya tidak sesimpel Islam misalnya tidak mengajarkan kekayaan, untuk mengejar kekayaan itu juga salah, ya. Karena di antara contoh ulama kita punya Imam Syafi'i yang memang secara umum mirip seperti Imam Ahmad, yang kehidupannya seperti ciri khas ulama yang tidak mendapatkan dunia banyak, ya. Tetapi ada juga ulama yang dunianya secara harta banyak, ya. Bahkan guru Imam Syafi'i, Imam Malik itu orang kaya, tetapi kekayaannya dia gunakan untuk memberi beasiswa murid-muridnya Imam Malik di situ, ya dapat dari kekayaannya Imam Malik, ya, dinafkahi oleh Imam Malik, ya. Dan Imam Malik pun menampakkan itu. Artinya secara tampilan Imam Malik itu parlente lah, ya. Artinya rezeki itu tampak dalam tampilannya, dan itu sama sekali tidak bermasalah dalam Islam, ya, selama dia tidak tidak berlebihan, dalam artian bagi dia ya itu tidak berlebihan, ya, bagi beliau, dan itu bagian dari yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi, izharu nikmatu rabbi, menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu Pak Wisnu. Jadi insya Allah ini juga kita perlu luruskan, ya, zuhud ini tidak berarti kita meninggalkan dunia, apalagi biasanya kita perlu ingat ada tujuan besar seorang muslim hadir di dunia ini, yaitu menjadi khalifatullah, iqamatuddin, menegakkan agama ini, menjadi wakil dari Allah SWT untuk iqamatuddin, ya. Dan dunia ini dalam perspektif kan ayat yang menunjukkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayat sebelumnya Allah mengatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah menciptakan semua bumi ini lakum, bagi kalian. Maksudnya apa? Mengatakan apa? Untuk dimakmurkan, untuk dimakmurkan. Ya, istilahnya takmir, ya, mentakmir, ya, memakmurkan dunia ini berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang Allah inginkan. Dan ini tujuan yang besar yang bisa masuk kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Wis. Ya, Mas, makasih. Ya, di situ Kang Teddy ada doa yang diposting Adi. Ya, itu mungkin bisa, ya. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina musibatid dunya. Ya, doa ini mungkin bisa di antara doa yang menjawab pertanyaan tadi. Tidak ada tambahannya Pak Wisnu? Boleh ngasih tambahan Pak Wis? Untuk Enggak, Mas. kasih. Pak Agus tuh biasanya. Pak Agus. Oh, biasanya dibantah Pak Agus, ya? Ya kan. Tafadhol Pak Agus. Jadi kita dinamakan terkait dengan pertanyaan tentang ibadah haji, ya, yang terkait berulang-ulang itu memang dulu saya ada buku yang ditulis oleh
Kiai Ali Mustafa Yakub Allahyarham itu, salah satu artikel di situ kan yang cukup menghebohkan itu adalah dia memberikan judul Haji Pengabdi Setan. Itu Haji Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Itu ada saya cek tadi ada artikel khususnya yang ini di Detikom dulu yang dimuat ya. Saya punya buku kumpulan risalahnya beliau. Nah, memang salah satu yang menjadi kritikan beliau itu mungkin mengingatkan saja sebetulnya. Pada dasarnya kan al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawu kan begitu ya. Haji itu satu kali, barang saya penambahkan maka itu jadi tatawu'un gitu. Itu jadi sunnah gitu. Nah, beliau salah satu beliau menyatakan bahwa ibadah haji itu termasuk ibadah individual katanya. Sementara mengurus anak yatim itu salah satu contoh yang berikan itu ibadah sosial. Dan orang yang melakukan ibadah yang mabrur itu kan masuk surga tetapi tidak dijanjikan bersama Nabi gitu. Tetapi kalau orang yang memelihara anak yatim kira-kira begitulah. Tapi intinya pesan pentingnya di sana adalah jangan sampai melupakan kepedulian sosial kira-kira. Kalau saya tangkapnya begitu. Cuma beliau memberikan judulnya itu adalah Haji Pengabdi Setan gitu. Kira-kira begitulah. Saya pikir itu pertanyaan sama, kok orang berurang-urang haji apakah tidak baik tadi kan bahwa itu digunakan untuk untuk kepentingan yang lain ya, mungkin wakaf dan lain sebagainya. Padahal haji itu hanya satu kali kira-kira begitu. Itu aja mungkin tadi saya jadi teringat tuh artikelnya bukunya Anda tuh saya punya dari pustaka Kausar ya. Sudah lama ini. Saya buka lagi tadi saya baca sekilas. Kira-kira pesannya itulah. Karangan siapa Pak Agus ya? Ini A.M. Bisa Waskito ya. A.M. Waskito ya, bukunya tipis tapi risalahnya banyak di situ. Tulisannya beliau. Pustaka Al-Kausar. Dia pernah memang nulis kayak gitu. Mungkin cek aja di tadi saya di googling itu ada juga tuh khusus tentang artikel Haji Pengabdi Setan. Ngeri banget judulnya Pak ya. Dulu saya nulis di Facebook saya counter mengerikan. itu ya jawabannya mirip Pak Mas Topan tadi, saya berpendapatnya kayak gitu. Terlalu berlebihan kalau mengatakan bahwa itu pengabdi setan. Ya. Justru kalau bikin judul itu harus yang wah orang jadi baca kan. Tapi pesannya itu saya pikir kepedulian sosial itu mungkin jangan dilupakan kira-kira begitu. Bahwa ada komentar juga dari penulis ini bahwa yang dimaksud mungkin jangan melupakan ibadah sosial gitu. Atau masih banyak yang lebih bermanfaat barangkali gitu. Salah satunya tadi ibadah sosial, ibadah individual gitu. Untuk haji ya satu kali. Termasuk mungkin umroh juga barangkali kan sekarang jarang yang umrohnya langsung ke Makkah Madinah ya, tapi include dengan misalkan Turki gitu kan ya. Nah itu yang dipilih. Nah barangkali hal yang sama lah intinya begitu. Kalau orang punya kelebihan juga jangan dilupakan tentang kepedulian sosial kira-kira. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Terus ini jadi cakrawala kita terhadap tulisan para kita, termasuk ulama nasional ya, Ali Yakub rahimahullah. Memang masalah judul ini juga dalam konteks karya ilmiah, kita anggap itu karya ilmiah tentunya. Ini memang perlu pemantik-pemantik agar judulnya itu keluar. Allah alam, sendiri belum baca bukunya, tapi secara umum dan Ana yakin beliau pun berkeyakinan seperti itu, yang mendefinisikan penyembah setan ini tentu perlu, apalagi kalau ta'yin ya. Ta'yin itu mengkhususkan seseorang tertentu. Tapi kalau general dalam istilah berarti itu adalah orang yang memang mengejar tafakhur tadi, kesombongannya bisa jadi itu yang dimaksud. Tetapi iya, memang karya ilmiah kadang ada perspektif-perspektif lainnya. Tapi secara umum seperti tadi Pak Wisnu sampaikan juga dan seperti kita katakan, perlu ada rasa sosialnya dan ini buat teman-teman yang pernah di Masjid Nabawi yang orang-orang berebut itu antara tempat khutbah dan Raudhah. Iya. Sebenarnya banyak hal yang perlu banyak hal yang perlu menjadi catatan kondisi bagaimana seorang mengejar di Raudhah sampai dia tidak keluar dari tempat itu setengah hari gitu. Padahal orang di luar sedang ngantri. Ini tentu kembali catatan-catatan ini tidak dalam rangka kita mencela ibadahnya itu sendiri, tetapi konteks sosialnya sebelah mana kira-kira hadir di sini orang yang
dulu kita sering diskusikan ya, banyak bahkan sering ada komentar waktu di Tokyo ya, seandainya orang Jepang yang ngatur mungkin akan lebih rapi gitu dan lain sebagainya. Tapi kembali ini tentu dalam konteks mencari solusi pengaturan yang lebih Sekarang dibikin rapi sama Allah dengan adanya COVID. dengan adanya COVID ya. Jadi emang ya konteks sosial dan konteks ibadah mahdoh kepada Allah SWT ini mungkin satu tema yang menarik untuk didiskusikan karena rebutannya itu memang sangar lah ya di situ, dan juga kalau di Ka'bah di apa itu tempat berdoa itu. Hajar Aswad. Saya punya cerita ya, Mas. Itu dulu anak saya itu mau digencet-gencet gitu. Padahal kan naik haji nggak boleh marah-marah. Akhirnya saya marah-marah, mau saya pukul itu. Yang mau nerjang anak saya padahal masih kecil. Bahkan gimana? Coba kalau nggak saya teriak-teriak mau pukul, dia nggak berhenti. Masya Allah. Ya. Gitu, jadi nggak mikir itu. Ya. Ini kembali hal yang saya ketika di situ terus terang banyak berpikir, wah begini ya, apakah tentu tidak berarti benar ya, hanya mungkin perlu berpikir, kita cek lagi nasihat para ulama tentang hal tersebut ya. Di multazam ya, tempat berdoa tadi. Multazam itu juga rebutannya luar biasa, termasuk mencium itu rebutannya luar biasa. Artinya bahkan sampai, betul sekali, bahkan sampai menendang orang, menyikut orang, itu hal yang tampaknya biasa ya. Dan akhirnya juga ada istilahnya apa, orang yang kuat akhirnya dijadikan joki untuk bisa nyampe ke sana. Ini tentu hal yang menarik. Secara umum, wallahu a'lam, kita perlu ya tampaknya perlu didiskusikan tempat ibadah sosial itu apa. Maka kita ingat pendekatannya siapa? Ahmad Dahlan ya, Kiai Ahmad Dahlan yang menekankan surah apa itu? Surah Al-Maun, bahwa nuansa sosial itu juga sangat penting. Bahkan kriteria apa? Mendustakan agama itu malah yang ditekankannya memang betul ada sholat dan ada juga mencampakkan anak yatim. Jadi dua perspektif yang sangat penting, ibadah mahdoh dan juga ibadah kepada manusia, diwakili tadi menafkahi atau memberikan kebaikan ya, melindungi anak yatim. Dan betul sekali tadi, Masya Allah, yang juga diingatkan Pak Agus Jodi ya, kalau haji itu masuk surga saja, sedangkan menafkahi dan menyayangi anak yatim itu bukan hanya masuk surga ya, tetapi sebutkan seperti antara dia dan Rasulullah seperti dua jari telunjuk dan jari tengah. Jadi betul-betul dekat ya. Dan ini mungkin setidaknya reminder bagi kita, mari kita jadikan secara spesifik tadi ibadah menafkahi anak yatim itu target kita. Dan ini di sisi lain komentar tentang haji berkali-kali terjawabnya begitu juga kadang. Saya sudah punya rumah yatim kok. Artinya mereka sudah juga mengamalkan hal tersebut. Dan kembali bagi kita, mari kita jadikan itu di antara semangat kita. Kalaupun kita mencari dunia, ya, dan kita mencari yang banyak misalnya, itu boleh. Karena apa? Karena saya mau bikin panti asuhan anak yatim misalnya di setiap kota atau di setiap ya, yang jelas ada rencana besar yang kita niatkan, dan itu perlu bagian dari dunia ini. Dan itu tetap bisa masuk ke dalam, atau itu tidak merusak kezuhudan orang tersebut. Ya, jadi kembali dari apa yang kita diskusikan, zuhud sangat erat kaitannya dengan vision ya, dengan tujuannya apa. Ya, ketika dia tidak ada tujuan ukhrawi, tidak ada tujuan kepada Allah SWT, dan hanya menambah semata dan kesombongan, maka hilanglah kezuhudannya. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair diskusinya. Kang Rahmat mau nanya. Silakan kalau ada yang mau diskusikan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Asli mana Asli? Mau nambahkan? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mangga Kang Rahmat. Oh, Kang Rahmat jadi mau tanya? Oh, belum. Ini adalah yang paling menguntungkan di Kang Rahmat mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya? Suaranya putus tadi. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, Kang Rahmat. Suaranya putus tadi. Oke, sekarang ada lagi ya. Sekarang ada. Ya. Nah, dalam prakteknya para sahabat kita melihat ada perbedaan ya. Seperti contoh perbedaan yang saya maksud adalah seperti ini. Sebagai contoh adalah yang sahabat Abu Dzar dengan Utsman bin Affan, di mana sahabat Abu Dzar diceritakan gitu bahwa beliau itu seorang yang zuhud dengan berkehidupan dengan dunia yang sedikit gitu ya. Bukan berarti beliau tidak memiliki harta, tapi beliau memilih jalan hidup bahwa hartanya kalau misalkan mau tidur masih ada uang, maka beliau sedekahkan gitu. Sehingga tidur itu tanpa uang, misal seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan Utsman bin Affan yang mana bergelimang harta ya, seperti itu gitu kan ya. Nah, yang mau tanyakan adalah yang seperti itu. Jadi zuhud itu yang seperti apa? Itu berkaitan dengan perbedaan di antara para sahabat, khususnya Abu Dzar dan Utsman bin Affan ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke pertanyaannya Ustaz Kang Rahmat. Ya, zuhud itu apa? Maka jawaban kita, ya saya sambil mengulang tentunya kita kembali ke penjelasan para ulama kita ini. Ya, misalnya Imam Nawawi mengatakan zuhud adalah tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya wal iqtisar 'alal kifayah, meninggalkan apa yang tidak dia perlukan dari dunia dan mencukupkan atas keperluannya saja. Ini satu makna dari Imam An-Nawawi, dan ada kata kunci la yahtaju ilaihi minad dunya. Apa yang tidak dia perlukan dari dunia. Ya. Lalu kita mencoba mengambil juga dari ulama lain untuk melengkapi maksud la yahtaju tersebut. Ya. Di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tentu Imam Ibnu Hajar lebih senior maksudnya salah. Imam Nawawi kan tahun 600-an ya. Ibnu Hajar meninggal tahun 1000 atau 970-an. Jadi lebih akhir, di satu sisi lebih akhir, bisa jadi beliau mengumpulkan dari ulama lebih banyak ulama. Tapi secara umum pendapatnya kita tambahkan dari Imam Nawawi, lalu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau sebutkan di sini, di antaranya beliau sebutkan di antara kriterianya adalah fala yafrah bi syai'in minha. Dia bukan orang yang gembira karena mendapatkan dunia semata. Dan juga dia tidak sedih ketika itu hilang darinya. Ya, misalnya kita alhamdulillah di dunia ini dapat rezeki, maka tidak karena mobilnya itu semata, ya, dan ketika misalnya ketika hilang mobil tersebut pun wala yuhzinu ala faqdihi, dia tidak merasa hazan, ya, sedih dengan kehilangan dunia tersebut. Ini diantara contohnya, dan itu bisa berlaku, sifat ini bisa berlaku umum, ya, bisa berlaku umum, ya. Dia tidak gembira dengan apa yang dia dapatkan, maka apa yang didapatkan Utsman berbeda dengan yang didapatkan Abu Dzar Al-Ghifari. Meskipun karakteristiknya sama, dia tidak gembira dengan yang didapatkan semata karena dunianya, dan ketika itu hilang, dia juga tidak sedih. Nah, hilangnya Abu Dzar, harta yang dia miliki, dengan yang hilangnya versi Utsman tentu juga secara kuantitas beda, tetapi
kualitas dari hatinya itu sama ya. La yafrahu bi syai'in minha, tidak gembira semata karena harta tersebut, dia juga tidak sedih karena kehilangan harta atau dunia tersebut ya. Dia bisa harta seperti biasa ya, harta, tahta, wanita dan lain yang sifatnya duniawi. Dan di sini wala ya'khudhu minha, dia tidak mengambil dari dunia illa ma yu'inuhu ala ta'ati rabbih, yang tidak menolongnya untuk ketaatan kepada Allah. Dan ini pun umumnya. Karena ketaatannya Abu Dzar berbeda dengan ketaatannya Utsman. Utsman lebih cenderung banyak ketaatan yang sifatnya maliyah, ya, harta. Bahkan sampai sekarang sering beredar Utsman masih punya keran pahala berupa dari harta yang beliau miliki. Dan ini contoh bagaimana itu menolong Utsman. Itu menolong Utsman. Jadi Utsman yang punya sumur kan ya, punya sumber air sampai sekarang, itu mengalir pahala baginya, itulah ta'ati robihinya versi Utsman. Itulah ketaatannya Utsman. Maka ketaatannya Abu Dzar ya dengan seperti yang kita dapat dari Abu Dzar ya, kesederhanaannya dan lain sebagainya, itulah bentuk ketaatannya. Yang mungkin Masya Allah ya, ini berkah dari Allah SWT. Sebagian orang termotivasi dan mengejar Utsman, sebagian orang bisa termotivasi dan mengejar karena ada simbol Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya Allah menjadikan contoh yang beragam karena memang beragam cara untuk mulia di hadapan Allah SWT, dan beragam orang yang juga Allah bukakan kesempatannya. Ada yang bisa gaya Utsman, ada gaya Abu Dzar, ada gaya lain, misalnya Abu Hurairah misalnya, maka ta'ati rabbihnya beliau adalah dengan ilmu misalnya. Maka semuanya bervariasi, tapi karakteristiknya adalah la ya'khudhu minha illa yu'inuhu ala ta'ati. Yang diambil dari dunia adalah sesuatu yang membantunya untuk ketaatan kepada Rabbnya. Yang tadi dicontohkan Pak Wisnu, bagaimana kalau ada orang yang ketaatannya adalah untuk misalnya melawan hegemoni non-muslim misalnya. Karena itu membuat muslim akan terhinakan di sebagian tempat, bahkan untuk menegakkan agama Islam, untuk melakukan ibadah yang wajib saja susah dan lain sebagainya. Ya. Itulah bentuk ketaatannya, dan bermacam-macam bentuk ketaatan setiap orang. Bahkan tadi kita bisa perluas, bahkan bentuk ketaatan itu bisa secara tidak langsung ya. Misalnya para dosen, Pak Agus Jodi misalnya, yang diajarkan matematika misalnya, tetapi matematika dan aplikasinya. Tetapi secara langsung mungkin itu bukan Al-Quran, bukan hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi tetap punya visi Qur'ani, visi Rabbani, visi ilahi, bahwasanya itu membantunya untuk taat. Itu bisa jadi keran pahalanya, itu bisa menjadi amal jariahnya dan lain sebagainya. Maka untuk itu dia misalnya mengambil dunia berupa misalnya sekolah sebaik mungkin dan melakukan hal-hal yang dengannya dia bisa melaksanakan ngajar dengan baik tadi. Ya, Allahu a'lam. Jadi memang maknanya umum, dan Abu Dzar Al-Ghifari salah satu simbol satu sisi dari kezuhudan. Di sisi lain Utsman pun kalau kita gambarkan tadi, karena memang amal taatnya Utsman itu seperti itu, ya, maka itulah kezuhudannya. Ya. Jadi tadi seorang gagal zuhud bisa jadi malah ketika dia secara zahir tidak seperti Utsman, tetapi kriteria zuhud tidak dia dapati. Ya. Dan sebaliknya orang yang mungkin seperti Utsman, ya, Allah alam, tadi kita singgung Imam Malik. Kalau kita lihat Imam Malik sekarang, mungkin kita akan bilang, wah ini kok mewah banget ya. Ada ustadz kok mewah banget, ada ulama besar kok mewah banget. Dan itu kesan Imam Syafi'i ketika pertama melihat juga Imam Malik. Ya. Artinya beda dengan gambaran ulama yang beliau dapatkan sebelumnya. Ini ulamanya terpandang dan kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam. Kurang lebih begitu Kang Rahmat. Tentu ini bisa kita diskusikan ya. Yang lain bisa menambahkan tentunya. Yang jelas kita coba belajar dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Syafi'i tadi beberapa tentang kalau Imam Syafi'i yang menekankannya tadi tidak boleh memang gembira dengan dunia, tapi
Beliau katakan yang madmum, yang tercela itu adalah ketika memang itu gembira li ajlil mubahah, ya, bermewah-mewahan, tafakhur, menjadi kesombongan, ya. Tidak dalam perspektif itu sebagai fadlillah, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, semoga. Jadi ya, mari kita berlomba atas apapun yang mendorong, yang membantu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Kalau memang harta itu membantu kita, ya kita kejar dengan harapan tadi itu membantu kita beribadah. Kalau itu ilmu, ya ilmu kita kejar. Kalau itu apapun itu, maka kita kejar. Itu tentu dari perspektif kita, ya. Nanti dalam pelaksanaannya sama secara umum terkait iman kita kepada takdir. Rencananya sih saya beribadah seperti Utsman. Tapi qadarullah, ternyata Allah misalnya, ya, Allah mengarahkan saya beribadah dengan gaya Khalid bin Walid misalnya. Artinya menjadi singanya Islam, ya, membela Islam, membela kehormatan Islam, ya. Atau rencananya sebaliknya ada orang yang semangat, rencananya pengen berjuang dengan ketaatannya versi Khalid bin Walid, tetapi qadarullah, Allah takdirkan dia berjuang dan gaya Abu Hurairah misalnya. Ya. Jadi dia bukan orang yang lantang di depan, tetapi dia mensuplai orang dengan ilmu, membangunkan orang dengan ilmu. Ya. Jadi banyak sekali cara ibadah kepada Allah SWT, dan kezuhudan adalah yang dia ambil dari dunia hanyalah apa yang menolongnya untuk beribadah dengan perspektif tadi. Hamnya, obsesinya adalah akhirat, obsesinya akhirat. Wallahu a'lam. Jadi ingat tadi tentang doa, mungkin doanya bisa ditambahkan satu, ya. Ya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afaf wal ghina. Minta kecukupan diri itu, barangkali itu salah satu doa tentang terkait dengan zuhud, ya. Nah, Terus terkait dengan tadi pertanyaan Rahmat, ya. Kami kemarin diskusi bertiga gitu. Kami suka ada diskusi, ada pertanyaan. Abu Bakar itu kan witirnya setelah Isya. Umar itu kan di akhir. Nah, pertanyaan yang lebih utama katanya. Saya balik bertanya lagi. Kalau kita kan ditanya, kalau dosen suka nanya lagi kan supaya bingung mahasiswanya. Oke, saya bilang menurut Anda mana yang lebih utama? Kata bilang Abu Bakar, karena Abu Bakar sahabat Nabi. Nah, sekarang kalau dalam urusan infak, mana yang lebih utama? Abu Bakar seluruhnya, Umar sebagaimana lebih utama? Agak terdiam, soalnya kan kalau menginfakkan semuanya kayaknya nggak mampu juga, kira begitu. Nah, akhirnya kita pada ada satu kesimpulan bahwa kalau ada keragaman di dalam ibadah para sahabat, yang utama itu sebetulnya adalah yang membuat diri kita mudah, tetapi lebih meningkatkan ketakwaan. Gitu. Jadi kalau memang kita mudah melakukan seperti yang Abu Bakar, ya lakukan. Nah, tetapi mungkin karena sisanya akan dilakukan nanti setelah tidur, misalkan begitu. Tapi kalau semangat kuat, berakhirnya itu yakin bahwa akan ini, ya lakukan seperti Umar, kira-kira begitu. Jadi intinya adalah kalau ada pilihan itu, keberagaman itu, sebetulnya memberikan pilihan kepada kita bahwa mana yang paling mudah yang kita lakukan, kemudian itu yang meningkatkan kecintaan kita. Itu sebetulnya yang paling utama. Jadi kemarin hasil diskusi aja dari pandangan kami, kira mungkin agak mirip ya, zuhud siapa kira-kira begitu ya. Sebetulnya yang utama yang memudahkan kita, wa ma ja'alaka fid dini min haraj kan, tetapi tingkat ketakwaan kita menjadi lebih meningkat sekali. Barangkali itu ya. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Oh, satu lagi. Mungkin Kang bisa tahu zaman kita dulu itu ada kesan aktivis itu adalah kuliahnya bermasalah. Nah, jangan sampai begitu gitu. Sering tuh aktivis itu kuliahnya bermasalah itu. Loh, kok ada ya aktivis di sahabat tapi kuliahnya bermasalah, kira-kira begitulah. Nah, itu jadi motivasi lah bahwa orang itu akan memperhatikannya kalau memang kita juga punya peran lah, kira-kira begitu. Ya, jangan sampai bisa, tapi kuliahnya sendiri amanah orang tua gitu, amanah dari pribadi itu ya bermasalah, kira-kira begitu. Itu aja teman-teman. Saya lihat di PB fenomenanya justru yang terbaik itu malah aktivis-aktivis Islam. Zaman sekarang kan, kalau zaman kita enggak kayaknya. Ya, kalau zaman kita enggak. Karena yang diajarkan ngeri-ngeri juga zaman dulu.
membuat pikiran kita itu waktu itu dilema, ini masa berat banget ya kayak gini, misalkan masalah wala wal barok dan seterusnya. Sampai saya nggak ikutan OS gara-gara itu. Oh, Iya, karena ikut OS tuh ini tergantung mentornya sih memang. Tapi kalau mentor saya karena nggak ikut OS, dia sampai bilang itu togut itu kayak gitu. Ya, saya juga nggak ikut OS. Ya. Ya, jazakumullah khair Pak Agus jadi atas tambahan-tambahannya. Dan ini karena ya usia kita bertambah, tadi prinsipnya menarik juga ya. Mahasiswa prestasi itu, mahasiswa aktivis biasanya mahasiswanya tidak berprestasi. Karena sekarang karena kita udah tambah tua, statement yang kita pakai, dosen berprestasi, dosen yang aktivis itu biasanya tidak berprestasi katanya Pak. Ini yang perlu, kalau tadi buat mahasiswa sekarang udah jadi dosen mahasiswanya, Berarti generasinya itu Pak memang Mas. Oh ya, tadi mahasiswa itu jadi dosen sekarang. Tapi ya alhamdulillah, semoga memotivasi kita. Secara teori emang nggak gampang ya, artinya orang yang tujuannya dunia saja berprestasi, mengapa yang tujuannya akhirat tidak lebih baik prestasinya. Hanya kembali tentu semuanya kembali kepada izin dari Allah SWT. Allah yang tugas kita berusaha sebaik mungkin, Allah yang menggariskan perjuangan kita seperti siapa tadi, seperti Utsman, seperti Abu Bakar, ya, seperti Abu Hurairah, seperti Abu Dzar, ya, atau lain sebagainya. Alhamdulillah, ini keberkahan tentu. Seperti ya macam-macam ya, dari banyak sekali sahabat kayaknya banyak pilihan untuk berkiprah, banyak pilihan untuk menjadi contoh. Seperti Zaid bin Thabit misalnya, jadi ulamanya juga. Ya. Seperti siapa? Macam-macam. Jazakumullah. Iya. Silakan, masih ada yang mau ditambahkan atau disebutkan atau aslinya? Oh ya. Ya, baik. Sepertinya sudah habis. Ya. Benar ya, nggak ada lagi ya. Enaknya aja saya nutup. Ya, jadi nggak apa-apa, disimpan tenaganya tadi ya buat yang lain. Pak Hadi mau nambahkan? Oh, ada yang mau ditambahkan? Mau tanya Kang Topan nih. Oh, satu. Gimana? Nggak bisa nambahin, mau tanya soal itu kan ada cerita masyhur mengenai Abu Bakar ya. Yang Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk berdakwah di jalan Allah ya. Dan ditanya sama Nabi kan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya, begitu kan ya, Kang Topan ya. Nah, itu pun pengen ditiru oleh sahabat yang lain. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dia juga ingin seperti itu kan, ingin serahkan semua hartanya. Tapi Nabi melarang, jangan, untuk kamu tuh terlalu banyak gitu kan. Ya udah kalau gitu separuhnya saja gitu, separuhnya saja seperti Umar gitu kan. Itu pun terlalu banyak buat kamu gitu kan. Akhirnya itu berapa? Ya kalau sepertiganya gimana? Ya itu boleh gitu. Karena Nabi kok sepertinya tahu kemampuan sahabat yang ini ya. Gimana menyikapi kita seperti itu? Bagaimana kita seorang Nabi tahu kapasitas sahabatnya gitu kan? Kita bagaimana menilai diri kita seperti apa gitu? Apa kita harus tanya kepada orang yang guru spiritual kita gitu? Gitu kira-kira. Syukur. Ya. Nah, alhamdulillah betul. Area pertama itu melengkapi tentang sirah tadi ya, betul sekali, insyaallah. Siapa? Abi Waqqas ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, di akhir hayatnya mau memberikan semua hartanya ya, tapi dilarang oleh Nabi kita SAW, mau mewasiatkan semua hartanya dan akhirnya dicukupkan dengan sepertiganya ya. Dan ini batasan secara syariat, batasan wasiat yang diperbolehkan yaitu sepertiga dari harta seseorang. Jadi Rasulullah SAW tidak mengizinkan ya, karena ilmunya beliau. Dan yang sekarang bagaimana dengan tidak adanya Nabi kita Muhammad SAW, maka memang kembali ke yang sering disebutkan bahwasanya pewaris beliau adalah para ulama, dan memang itu perlu didiskusikan dengan ulama, tentu dengan menyampaikan kondisi kita begini-begini, maka kita nanti dipandu oleh
ulama tersebut ya, kira-kira yang terbaik seperti apa. Dan ini yang juga penting jadi untuk menjadi pedoman kita secara umum, perlunya panduan para ulama. Dan bahkan sekarang mungkin karena dulu memang terwakil oleh Nabi kita Muhammad SAW dan nuansanya wahyu ya, pada beberapa topik tertentu itu perlu ulama fi fannihi. Fi fannihi itu dalam fannya, dalam bidangnya. Ya, kalau tadi mungkin wallah alam, apakah sekarang perlu konsultasi kepada ulama yang memang faham tentang, ya misalnya dia mau infakkan kemana, ya, tentang pengelolaan harta lah ya. Mungkin juga itu bisa seperti itu, diperluas seperti itu. Jadi jawabannya, konsultanya ke siapa? Jawabannya ulama. Ulamanya bahkan sekarang bisa diperluas ya, untuk melengkapi kekurangan tadi, karena Nabi kita SAW itu sempurna dengan adanya wahyu. Ulama yang sekarang seringkali perlu ada kolaborasi. Seperti kasus kita pandemi ini, tidak hanya ulama fikih saja, tetapi dia perlu ulama dalam konteks kedokteran, konteks pandemi, konteks lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi panduan kita. Wallahu a'lam. Mungkin begitu, Kang Hadi. Makasih banyak informasi dan juga pertanyaan. Nah. Ya, Asli. Silakan. Udah hampir jam 10. Insya Allah semoga ke depan bisa kita lanjut. Baik, sepertinya menarik sekali pembahasannya. Tapi kalau ada pertanyaan lagi, boleh disimpan untuk pekan selanjutnya. Biar sambil mengulang-ulang juga. Ya apa tadi yang sudah dibahas, bahwa kita punya banyak role model ya, role model sahabat, para ulama juga, dan jenis-jenis kezuhudan mereka tadi ya, sehingga apa yang kuncinya itu dia apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu yang kita lakukan, jangan kita tinggalkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Kang Topan silahkan ditutup mungkin. Ya, alhamdulillah. Mungkin semoga Allah mengizinkan kita untuk menjadi insan yang obsesinya adalah akhirat, insyaallah, dan menjalani obsesi itu sebaik mungkin. Mungkin penutupnya Asli. Baik, marilah sama-sama kita tutup ya, pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada? Tadi sudah ada di chat di atas, kelihatan? Mas, saya pamit dulu ya. Yang soal file materi Ustaz. Jadi soalnya ada Kang Teddy di chat. Oh, di chat, anak kayaknya belum masuk ya. Oh, alamatnya nanti menyusul ya. Nah, di YouTube-nya semoga ada. Di chat anak nggak ada, cuma ada YouTube sama doa saja. Oh, mulainya di situ ya, Sir. Iya. Oh, ini. Anda kirim ulang, bentar. Iya, apaan Ustaz? Kirim error. Nah, apa? Bisa kumulairan Ustaz, di via apa kirimnya? Tunggu sebentar di sini aja. Biar nanti ada versi YouTube-nya, tapi enggak apa-apa. Nah, itu. Oh, udah. Ngirim. Siapa yang ngirim? Tadi saya ngirim. Oh iya. Ya. Bisa dibaca Kang Teddy? Belum. Oh, belum. Ya belum, belum ada tampil. Apa ada software tambahan yang harus diinstal gitu? Dari komputer atau dari HP? Dari HP. Oh, dari HP. Ya, bisa download. Kurang tahu kalau dari HP.